an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, jamaah salat fardu subuh Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Subuh ini kita akan mengambil pelajaran dari Al-Imam Sayyar bin Dinar radhiyallahu taala anhu. Imam Sayyar bin Dinar. Sebelumnya kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat anbiya, para sahabat tabi'in, tabi'in, kepada para aulia, para ulama wal masyayikh, khususan Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi al-Makri al-Hasani, khususan ila al-Imam Sayyar bin Dinar radhiyallahu ta'ala anhu, amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani fi kitab al-Mukhtar min kalamil akhyar. Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Hasani menyebutkan di dalam kitabnya yaitu Al-Mukhtar fi kalamil akhyar. Sayyar bin Dinar, Imam Sayyar bin Dinar. Wa tulifa fismi abi. Wakila ismu Wardan, wakila Wardun, wakila Dinar. Al-Imam Al-Hujjah Al-Qudha Ar-Rabbani Abul Hakam Al-Wasiti Al-Anzi Maulahum. Tuwfiya sanata isnin wa ishrin wa mi'ah. Beliau Imam Sayyar bin Dinar, ada yang mengatakan Sayyar bin Wardan atau Ward, adalah seorang imam hujjah yang dijadikan panutan, meninggal pada tahun 122 Hijriah. 122 Hijriah. 200 tahun pertama. Ulama salaf namanya. Ulama salaf. Hikmah beliau yang pertama, qala al-farahu bid-dunya wal husnu bil akhirati la yajtami'ani fi qalbi 'abdin. Idza sakana ahaduhumal al-qalba kharajal akhar. Gembira terhadap dunia dan sedih terhadap akhirat itu tidak akan berkumpul di dalam hati seorang hamba. Jadi antara kok di dunia ini rasanya senang, bahagia rasanya di dunia. Bisa gini, bisa gini, bisa gini, bisa gini, bahagia. Dengan huzn, rasa susah nih karena mikirin akhirat. Itu tidak akan berkumpul. Orang kalau udah seneng aja dengan dunia, pokoknya suka lah dengan dunia ini. Itu mesti di dalam hatinya tidak ada kesedihan memikirkan akhiratku nanti macam mana. Tidak bisa berkumpul.
Salah satu aja. Orang kalau udah mikirin akhirat kok macam mana, dia mesti di dunia ini tak ada rasa macam wah gitu, tak ada. Jadi ini dua perkara yang tidak mungkin berkumpul jadi satu. Kalau engkau fokus ke akhirat, mikirin akhirat macam mana, tentu di situ ada kegundahan apa. Nah, tentu hati itu isinya ya kalau gundah ya gundah. Kalau senang dengan dunia berarti kegundahan ini tergeser oleh lupa terhadap kesenangan dunia. Senang. Lupa akan akhirat. Nah. Jadi semacam kita sekarang kita macam mana ini? Apakah kita ini seorang termasuk yang bahagia, seneng aja dengan dunia ini? Apa termasuk orang yang sedih mikirin akhiratnya nanti macam mana? Nah, itu. Idza sakana ahadumal qalba kharajal akhar. Kalau salah satunya masuk ke dalam hati, yang satunya mesti keluar. Kalau seorang dia sedih, susah mikirin macam mana aku besok di akhirat macam mana, tentu dia tak adalah nyaman di dunia itu. Waduh senangnya gini, tak mungkin. Yang ini datang, yang ini keluar. Kalau umpamanya dia yang masuk ke dalam hatinya suka dengan dunia, suka bahagia dengan dunia, mesti perasaan sedih dengan akhirat ini akan keluar. Nah, nggak bisa bersatu. Itu begitu. Wa asabadul quda ilaihi fa'atahu faqala lahu lima taji ilaina. Ada seorang penguasa mengutus anak buahnya untuk datang menemui Imam Sayyar bin Dinar. Kemudian kata beliau ini, lima taji ilaina faqala in anta adnaitani fatantani wa in ba'atani ghamamtani wa laisa indaka ma arjuh wa la indi ma khafu alaik. Jadi diutuslah seorang utusan menuju Imam Sayyar bin Dinar untuk menghadap. Maka setelah menghadap ketemu sama penguasanya, dia bilang penguasanya ini bilang kepada Imam Sayyar bin Dinar, kata penguasanya ini, kenapa engkau ini tak datang ke aku? Kenapa kau tak datang ke aku? Kata penguasanya, ya sultan lah. Engkau kenapa tak datang ke aku? Kenapa? Apa kata Imam Sayyar bin Dinar? Faqala in anta adnaitani fatantani. Kalau engkau mendekatkan aku, maka engkau akan menjadi fitnah bagiku. Maksudnya dia repot, aku suruh dekat dengan penguasanya, bilang kenapa engkau tak datang padaku? Kata beliau, kalaulah engkau ini mendekatkan aku denganmu ini, maka engkau akan menjadi fitnah bagiku. Jadi fitnah. Karena Imam Sayyar ini ulama ahli akhirat. Sementara kalau penguasa ini identiknya orang yang duniawi. Duniawi. Jadi ketika kok di dekat ini dengan penguasanya ini, nanti ini akan menjadi fitnah bagi ulamanya ini. Akan menjadi fitnah. Jadi ketika ditanya, kenapa kau datang dengan aku? Kalau aku dekat nanti akan jadi fitnah bagiku. Aku dekat dengan kau. Wa in ba'atani ghamamtani. Tetapi ketika engkau jauh dariku, menjauhkan aku, maka itu akan menjadi kesusahan. Jadi dekat salah, jauh salah. Kesusahan ini macam mana? Dimusuhi susah. Dimusuhi susah. Namanya penguasa, dimusuhin penguasa jadi masalah. Dekat jadi fitnah, dimusuhi jadi masalah. Serba salah. Walaysa indaka ma arjuh. Sedangkan aku ini kalau dekat dengan engkau, yang aku harapkan itu tidak ada padamu. Kata Imam Sayyar bin Dinar, engkau penguasa memang, tapi kenapa aku tidak datang kepadamu? Karena yang aku harapkan itu tidak ada padamu. Ngapain aku dekat-dekat? Wala indi ma akhafu alaih. Wala indi ma akhafuka alaih.
Dan aku tidak memiliki sesuatu yang aku khawatirkan. Maksudnya yang aku khawatirkan untuk nanti umpamanya kau minta dengan aku lah apa. Dekat-dekat nanti ini diminta, ini dirampas nih. Jadi aku ya nggak ada perlunya datang. Aku datang maksudnya yang aku butuhkan kau tak punya. Apa yang dibutuhkan oleh seorang Sayyar bin Dinar? Kan? Butuhnya Allah Subhanahu wa taala, akhirat, surga, neraka, kesenangan akhirat. Mana engkau punya, kau tak punya. Jadi aku pun datang kepadamu, apalah gunanya. Nah, cuma tadi itu masalahnya, aku dekat jadi fitnah, aku jauh jadi nyusahkan. Nah, serba salah. Sudahlah kalau gitu. Aku ya tak datang lah. Nah, tak datang. Karena juga aku datang kepadamu yang aku inginkan pun tidak engkau miliki. Karena dia seorang ulama, seorang soleh, datang ke penguasa, nak minta apa? Nak minta duit. Imam sebenarnya tujuan dia bukan duit. Nah, tujuan Imam Sayyar seorang soleh wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalau duit penguasa punya, tapi katanya aku datang kepadamu pun bukan mengharapkan duit. Maksudnya, jadi aku datang kepadamu yang aku harapkan kau pun tak punya juga. Kalau kau punya surga, kau punya kenikmatan akhirat, aku datang, aku minta. Tapi kau tak punya, makanya aku tak datang. Kharaja Sayyar ilal Basra faqama yusalli ila sariyatin fil masjid al-jami'. Sayyidina Sayyar bin Dinar. Imam Sayyar bin Dinar pergi ke Basrah, daerah Baghdad. Kemudian dia sholat di salah satu tiang masjid. Fil masjid al-jami'. Fil masjid al-jami'. Apa maksudnya? Masjid al-jami' itu maksudnya masjid yang mengumpulkan, masjid yang digunakan untuk Jumatan. Jadi kalau masjid saja itu masih umum. Ada yang untuk Jumatan, ada yang tidak untuk Jumatan. Ini bahasa syariat, baca fikihnya gitu. Tapi kalau dia bilang masjid al-jami' itu berarti masjid yang digunakan untuk Jumatan. Kalau tempat kita nih yang tak untuk Jumatan kita kasih nama musola, surau, langgar. Kalau aslinya semuanya itu masjid. Cuma yang membedakan masjid tok atau masjid jami'. Kalau masjid jami' berarti ini yang digunakan untuk Jumatan. Kalau masjid tok ya kalau makanya kita bahasa kampung kita ya surau. Nah, itu hakikatnya itu ya masjid juga. Cuma bedanya tidak jami', tidak untuk Jumatan. Jadi Imam Sayyar bin Dinar pergi ke Basrah salat di salah satu tiang masjid. Walaisiyabun jad. Dan dia pakai baju yang bagus, rapi, bagus bajunya. Ulama, orang soleh, pergi ke Basrah, sholat di dekat tiang, pakai baju bagus, gagah bajunya. Farahu Maliku bin Dinar, fajalasa ilaih. Kemudian datanglah Malik bin Dinar. Malik bin Dinar sama-sama orang soleh ini dua-duanya nih. Beliau ini. Dua-duanya ini wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian pas Sayyar bin Dinar lagi sholat di situ, ada Imam Malik bin Dinar ngelihat. Dia tengok dia. Oh, Sayyar bin Dinar. Ulama, orang soleh, sholat pakai baju bagus. Jihad, baju yang bagus. Mewah lah, megah lah. Fasallama Sayyar. Farahu Malik bin Dinar fajalasili fasallama Sayyar. Ketika Imam Malik bin Dinar nengok, ada Sayyar bin Dinar, mendekat dia. Mendekat. Kemudian bersalamlah, salaman. Dekatnya. Faqala lahu Malik hadhihi shalah wa hadhihi thiyab. Imam Malik bin Dinar dah salaman, dia bilang, ini macam mana ini? Ya Sayyar. Maksudnya, hadhihi shalah wa hadhihi thiyab. Engkau ini salat, ini baju. Maksudnya macam mana?
Maksudnya kayak nggak sinkron gitu. Kamu nih sholat ini akhirat, ibadah, mikirin akhirat. Tapi bajumu kok kayak gini, kayak nggak sinkron, nggak cocok. Orang bikin akhirat itu tak langsung macam baju wah-wah gitu. Taklah, jadi tak cocok. Mestinya zuhur bajunya mestinya jelek. Bila perlu kumal sekali. Komplain Imam Malik bin Dinar ini macam mana ini? Kok kayak cinta dunia gitu? Ini sholat akhirat, baju megah cinta dunia macam mana ini? Tak masuk. Jadi bahasanya Imam Malik bin Dinar, hadis salat wa hadis siap katanya. Faqala lahu sayyar thiyabi hadha tarfa'uni indaka au tad'ani. Kata Imam Sayyar menjawab balik Imam Malik bin Dinar katanya, bajuku nih yang bagus nih, bagus bajuku nih, itu menyebabkan engkau meninggikan atau menganggap menjadikan engkau merendahkan aku. Maksudnya engkau ketika aku pakai baju bagus nih, engkau nih melihat aku nih rendah derajatnya atau tambah tinggi derajatnya gitu. Jadi tanyanya gitu, Imam Sayyar bilang begitu. Qala tadauka, kata Imam Malik bin Dinar, aku bajumu ini justru menjadikan aku memandang kamu ini rendah derajatmu. Kenapa? Engkau sholat tapi bajumu kok duniawi kali. Tentu kan berarti kan memandang rendah. Jadi baju yang bagus ini menyebabkan Malik bin Dinar memandang bahwa beranggapan rendahnya derajatnya Sayyar bin Dinar. Maksudnya gimana? Orang katanya ulama tapi kok cinta dunia, kan rendah jadi pandangannya. Jadi baju yang bagus ini itu menjadikan engkau menganggap derajatku ini rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Katanya ya karena merendahkan kamu pagi ini. Faqala hadza aradtu. Kata Imam Sayyar, inilah yang aku mau katanya. Loh enggak bisa. Inilah yang aku mau. Jadi engkau menganggap derajatku itu rendah di hadapan Allah. Ini yang aku mau. Ini yang aku mau. Sumakala ya Malik, inni lahsabu saubaika hadaini qad anzalaka min nafsika ma lam yunzilaka minallahi ta'ala. Fabaka Malik. Nah, sementara Imam Malik bin Dinar ini bajunya, kata orang tuh darwis. Bajunya tuh jelek, pokoknya baju ini jelek. Yang satu pakai baju bagus, Imam Sayyar, yang satu pakai baju jelek. Sementara engkau ya Malik, engkau pakai baju jelek. Jadi pakai baju jelek, dan dengan kau pakai baju yang jelek itu menjadikan engkau menganggap dirimu itu meletakkan di satu derajat yang belum tentu Allah meletakkan di derajat yang seperti yang kau sangkakan berdasarkan baju itu. Maksudnya gini, engkau kan pakai baju jelek, jadi kan kau merasa kau zuhud, engkau merasa kau ini tinggi derajatnya, kau merasa ini saya rendah derajatnya, padahal belum tentu Allah itu meletakkan derajat setinggi apa yang kau persangkakan karena kau merasa bajumu itu jelek. Aku berarti tidak orang gila dunia, berarti tinggi. Justru mana yang betul? Di situ kesalahannya. Baju jelekmu menjadikan engkau merasa tinggi, sedangkan baju bagusku menjadikan engkau merasa bahwa derajatku itu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusannya bukan zahir, jadinya urusannya itu urusan hati. Urusan hati. Sedangkan ketika Malik bin Dinar melihat Sayyar bin Dinar, menganggap ini orang kok cinta dunia, ini ulama ini, itu tidak menurunkan derajat. Justru biarlah orang mengatakan seperti itu, tetapi hakikatnya tidak seperti itu. Sementara yang merasa tidak cinta dunia itu justru itu yang salah. Merasa benar. Fabaka Malik, maka menangislah Malik bin Dinar.
Wa qala lahu anta sayyar. Ini belum tahu tadi. Belum tahu. Apakah engkau ini sayyar? Belum tahu. Malik bin Dinar ngomong begitu. Qala na'am. Wa ja'a Malikun faqa'ada baina yadayhi. Maka Imam Malik bin Dinar kemudian datang dan duduk di hadapan Imam Sayyar bin Dinar. Nah, itu sebetulnya. Al-Mustalim bin Sa'id. Kita tambah satu tentang macam mana perilaku seorang Al-Imam Mustalim bin Sa'id. Al-Mustalim bin Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kisah Imam Sayyar bin Dinar, Malik bin Dinar sudah selesai. Jadi intinya daripada Imam Sayyar bin Dinar ini, persangkaan orang kepada kita itu bukan menjadi tujuan. Aku ini harus disangka baik oleh orang, harus disangka tinggi derajatnya oleh orang, itu bukan tujuan. Tapi justru para aulia itu enggak kepingin kayak misalnya para wali-wali mastur. Ada wali yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang pada umumnya ini tak nampak. Tetapi dia tahu dia itu sesungguhnya makamnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak mau nampakkan. Tak mau nampakkan, biarlah orang mikir aku ini orang apa. Bahkan ada yang nganggap dia itu orang gila, itu tak jadi urusan. Tidak jadi urusan, karena hakikat itu yang dicari bukan pandangan manusia kepada kita, tetapi pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Enggak ngaruh. Enggak ngaruh. Justru semacam ketika orang lain menilai salah, justru orang lain menganggap rendah derajat, itu justru bisa menjadi penutup ketinggian derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Mustalim bin Sa'id radhiyallahu taala anhu kana kadza warada fi ahsinil mahasin wa tahdhib tahdhib. Wa huwa Al-Mustalim bin Sa'id Abu Sa'id Al-Thaqafi Al-Wasiti Al-Abid rawa'an anil Auza'i wa khalihi Mansur bin Zadan wa ghairihima wa kana la yashrabu illa fi kulli jum'atin. Tahdhibut tahdhib. Ini apa namanya, termasuk karomah daripada Allah, daripada Al-Imam Mustalim bin Sa'id yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok ibadahnya ini, kita tak bisa nyontoh nih. Susah. Dan yang seperti ini sebetulnya termasuk satu keistimewaan. Semacam karomah yang Allah berikan kepadanya. Qala Yazid bin Harun. Imam Yazid bin Harun mengatakan, makasal mustalimu arba'ina sanatan la yad'u jamhu ilal ard. Al-Imam Mustalim bin Sa'id, kata Imam Yazid bin Harun, itu tidak pernah meletakkan punggungnya, meletakkan dirinya selama 40 tahun, tak pernah tak pernah baring maksudnya. Jambu ilal ardi. Jadi Imam Mustalim bin Sa'id itu ibadah tak pernah tidur selama 40 tahun. Macam mana orang tak tidur 40 tahun? Satu malam aja tak tidur tak bisa. Ini namanya karomah. Kalau orang nak komen apa tuh? Jangan gitu, itu namanya karomah. Allah memberikan. Itu namanya karomah yang diberikan kepada walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ini selama 40 tahun tak pernah tidur. Ibadah terus. Kalau kita tak tidur juga. Kalau tak main HP, main lacak. Itu tak tidur juga. Qala wa sami'tu yaqul lam ashrabil ma' mundu 45 yauman. Jadi pada suatu ketika Yazid bin Harun ketemu dengan Mustalim bin Sa'id.
Kata beliau, aku tidak minum air selama 45 hari. Puasa. Nah, ini juga termasuk karomah dari yang Allah berikan kepadanya. Orang-orang ini mana sanggup? Tak mungkin sanggup. Nah, gimana kalau hal-hal yang seperti ini rawan dikomplain orang yang tidak percaya terhadap karomah, rawan dikomplain. Apa itu? Mana boleh ini. Orang kalau tidak percaya sudah tak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala itu, sekarang contoh ya, macam mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu. Ini cuman 45 hari aja tak minum. Ini kan hamba Allah. Malaikat mulai diciptakan sampai hari kiamat, ya tak makan, ya tak minum, ya tak tidur, ya hidup, ya kerja, ya ibadah. Kan gitu. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin orang 45 hari tak minum, matilah. Iya mati kalau orang ini pakai perhitungan duniawi. Tapi ketika itu adalah sifatnya karamah yang Allah berikan, ya bisa saja malaikat sepanjang hidupnya tak pernah makan, tak pernah tidur, tak pernah kerja, zikir non-stop sampai hari kiamat, itu bisa kok hidup. Apalagi hanya sekedar 45 hari. Anda meragukan kekuasaan Allah. Nah itu. Kalau kita lihat dari sisi manusia saja memang tak mungkin lah. Macam mana? 3 hari aja tak minum bisa mati lah. Itu di luar dari kebiasaan, namanya khariqul adah. Wa qala bitu indal muslim fa kana la yakadu yanamu innama huwa qa'imun wa qa'idun. Saya pernah tidur di rumahnya Imam Muslim bin Sa'id. Dan beliau ini memang tak tidur katanya. Dia tuh cuma qa'im wa qa'id. Kalau enggak berdiri ya duduk. Kalau enggak duduk berdiri. Kalau enggak berdiri duduk. Ibadah aja ya, salat ya duduk berzikir. Wa dzakaru annahu lam yada' jambahu mundu 40 ama. Wa dhanantu annahum ya'nuna bil-lail. Wa qila wala bin-nahar. Jadi ketika orang-orang ini menceritakan bahwa Imam Muslim bin Sa'id itu tidak tidur selama 40 tahun. Ini pikiran saya, katanya Harun. Pikiranku, menurut saya kira itu tak tidur selama 40 tahun tuh kalau malam tidur. Maksudnya siangnya dia ada tidur dia. Cuma malam aja tak tidur. Kalau malam masih tak tidur. Jadi selama 40 tahun itu tak pernah tidur malam. Nanti siang dia tidur lah. Pikiran saya gitu saya kira. Ternyata memang tidak tidur beneran. La fil lail wa la fil nahar. Malam tak tidur. Siang pun tak tidur. Ibadah terus. Kok tak capek, kok tak punat. Itu karomah Allah berikan. Tak bisa kita bandingkan dengan manusia-manusia biasa. Nah, semuanya dengan kehendak Allah itu akan terjadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi ini semua yang didapatkan itu tentu karena memang dari macam mana kesungguhannya di dalam beribadah sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia kekasih daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.